Shalom dan selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini dilakukan bersama dengan ibadah Pekan Wanita. Di dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai seorang istri, wanita berperan mendampingi suami dalam berkarya dan melayani. Sebagai seorang ibu, wanita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka, menjadi generasi yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Tuhan Allah menciptakan wanita sebagai penolong dalam kehidupan. Mari kita sadari pentingnya peran wanita dalam berbagai sisi kehidupan. Kini marilah kita memasuki ibadah Pekan Wanita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan Kidung PKJ nomor 27, bait 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah Pekan Wanita ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya yang kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, membawa sejahtera bagi saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema ibadah pada minggu ini adalah hidup dalam iman dan hikmat. Hidup dalam iman dan hikmat. Malah kita respon tema ibadah kita dengan kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 392. Bait pertama dan ketiga, Ku berbahagia. Your
dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Malah kita mengakui segala dosa dan kita menghayati bersama-sama dengan kita memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama dan kedua, "Bila gurnung dosaku." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah merenungkan segala dosa dan kesalahan kita dengan kita menghayati lagu "Bila Kerulangan Dosaku." Karena kita sudah merenungkannya,
Kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang telah kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Baik kita telah menyakiti orang lain maupun keluarga kita. Untuk itu, marilah kita menerima berita pengampunan dosa. Kami undang jemaat berdiri. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah adalah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dan marilah kita respon berita pengampunan dosa dengan kita mujikan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama. Ajaib benar anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita mohon terang pada Tuhan, kita akan berdoa. Ya Bapa yang agung, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Bapa telah memberkati kami untuk dapat menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang dan damai. Bapa, pada kesempatan kali ini giliran kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, kiranya dapat kami pahami maknanya dengan baik, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya atas nama-Mu kami menyembah. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan kembali ayat yang ke-53 sampai 56. Demikian dengan judul atau perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu
ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai 56. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi jikalau kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun saat ini kita beribadah secara online dan masih belum offline, tetapi kita semuanya tetap semangat karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan dan telah diterapkan oleh pemerintah. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada Pekan Wanita minggu ini, tema renungan kita adalah Tuhan menjadikan sisi keunikan perempuan untuk menyatakan berkat. Tuhan menjadikan sisi keunikan perempuan untuk menyatakan berkat. Kita sebagai wanita telah memiliki sisi yang unik yang telah diberikan Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar lagu dari penyanyi kondang kita yaitu Raisa yang berjudul Wanita? Yang demikian. Tersiarkan kisah lelaki, tangguh bagai satria, namun saat ia tertatih, takluk oleh dunia. Siapa yang jadi sandarannya? Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbisik namamu? Ia cerminan sisi terbaikmu, lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah.
Itu merupakan lagu dari penyanyi kondang kita Raisa yang berjudul Wanita. Dia mencurahkan perasaannya sebagai perempuan yang begitu tangguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sepakat dengan lagu yang telah ditulis oleh Raisa, bahwa siapa yang akan menjadi sandarannya ketika laki-laki maupun suami merasa terpuruk, merasa lelah karena apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena di balik sosok laki-laki yang kuat, disitulah ada perempuan yang selalu mendukungnya, yang selalu memberikan support untuk mereka. Karena baik wanita yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus merangkap menjadi wanita karir, mereka memiliki peran yang cukup besar. Biasanya kalau di rumah ada barang yang ketelesot atau ada yang ketinggalan, siapa yang dicari selain ibu? Misalnya, Bu, kaos kakiku yang dicuci kemarin di mana? Bu, bukuku ketinggalan. Kalau anaknya ketika ada di sekolahan. Atau sering atau bahkan jarang kita tidak memanggil sosok ibu ketika ada barang yang ketelisut atau hilang. Ya, disitulah peran perempuan atau wanita ketika di dalam rumah. Karena perempuan adalah sosok yang memiliki hati yang lembut, memiliki ketelitian. Dan itulah yang menjadi sisi uniknya sosok perempuan. Di sisi lain, karena setiap pekerjaan, setiap hal yang dilakukan oleh perempuan, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Karena mereka lebih mengutamakan setiap pekerjaan dengan hati dibandingkan laki-laki yang senantiasa melakukan setiap hal dengan logika. Untuk masalah urusan hati, mungkin perempuan bisa dikatakan mudah tersakiti. Jadi penting bagi semua orang, terkhusus pria, hendaklah memperlakukan perasaan perempuan dengan sangat hati-hati. Mungkin perempuan terkesan cengeng. Karena semakin tersakiti perempuan, semakin mereka menjadi sosok yang tangguh dan tegar. Dan meskipun perempuan terkesan cengeng, mudah menangis, perempuan juga memiliki banyak kelebihan lain. Misalnya, mereka peka dengan keadaan. Mereka cepat tanggap dengan apa yang terjadi. Karena mereka memiliki sisi kelembutan hati. Mari kita melihat bacaan kita pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Injil Markus. Banyak orang yang hampir setiap hari mendengarkan ajaran Yesus. Bahkan kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya. Banyak sekali orang-orang yang mengikutinya. Tercatat ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi di sini Injil Matius menyampaikan bahwa Yesus itu sangat populer di kalangan Yahudi. Dan popularitas yang telah disandang Yesus, yang telah disampaikan oleh penulis Markus, yaitu Yesus adalah sebagai penyembuh. Dengan menjamah jumbai jubahnya, orang-orang yang sakit bisa sembuh. Tetapi apabila kita cermati bersama,
penulis Injil Markus mengetengahkan pribadi Yesus yang begitu totalitas dalam melaksanakan tugasnya di dunia. Dan itu terjadi ketika ia menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Begitu luar biasanya dia. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mencari dan mengharapkan kesembuhan yang sejati. Kalau kita amati bersama di dalam Injil Markus 6 ayat 53 sampai 56 yang demikian, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ataupun ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kalau kita amati bersama, adakah satu kata yang terucap dari Yesus? Tidak ada. Jadi artinya Yesus telah melakukan kehendak Allah, namun dalam diam. Artinya Yesus berkarya dalam keheningan yang mendalam. Lalu bagaimana dengan diri kita? How about us? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita termasuk golongan orang yang banyak bicara namun sedikit bekerja? Atau kita termasuk golongan orang yang seimbang? Bicara oke, bekerja juga oke. Atau kita seperti Yesus, dengan kelemah lembutan hatinya, ia berkarya atas dunia. Mari kita menjadi seperti Yesus yang senantiasa mewartakan kasih Allah melalui tindakan yang telah kita lakukan. Bukan malah menjadi orang yang pandai berkata-kata manis dan indah, tetapi tidak berbuat apa-apa, tetapi gunakan hati kita untuk menyatakan kasih Allah yang sejati. Walaupun dalam diam-diam ternyata Yesus juga menghanyutkan. Karena setiap yang telah dilakukannya, dia mewujudkan karya Allah. Ya saudara-saudara kasih Tuhan, belas kasih Yesus mengartikan bahwa ia ikut merasakan beban dan pergumulan yang telah dialami oleh orang-orang sakit yang telah ada di Genesaret. Maka dari itu, ia juga ikut merasakan betapa besarnya harapan mereka untuk mendapatkan pembaruan hidup, untuk mendapatkan kesembuhan. Dan belas kasih Yesus mencapai titik puncaknya ketika ia pada kematiannya di kayu salib. Karena belas kasih itulah Yesus bertindak tanpa mengharapkan imbalan. Apakah dia menginginkan apa-apa? Tidak. Yesus hanya menginginkan belas kasih dari hati kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi tindakan nyata Yesus yang dirasakan pada hati yang penuh belas kasih, Yesus dapat memberikan hidup yang baru bagi mereka yang berpengharapan. Yesus juga menyembuhkan, begitu luar biasanya dia. Yang buta akhirnya bisa melihat, yang tuli akhirnya bisa mendengar, yang lumpuh akhirnya bisa berjalan.
yang berseteru akhirnya menjadi damai, dan yang berputus asa menjadi berpengharapan kembali. Dari salib Kristus, Ia menunjukkan pada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Kita pun hidup untuk membagikan kasih kepada orang lain dan memberikan diri kita kepada orang lain. Karena hanya dengan belas kasih-Nya yang menjadi ukuran utama bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita melaksanakan apa yang telah Tuhan firmankan pada kita. Baik kita yang perempuan maupun kita yang laki-laki. Marilah kita wujud nyatakan kasih-Nya. Marilah kita menjadi orang yang tidak banyak bicara, tetapi banyak bertindak, sama seperti Yesus yang disampaikan oleh Injil Markus. Dan terkhusus untuk perempuan, kita semuanya mendapatkan karunia untuk melakukan setiap hal dengan hati-hati. Dengan menggunakan hati kita bertindak selayaknya sosok ibu, sosok perempuan yang hebat, sosok wanita karir, sosok anak perempuan. Dan marilah kita meneladani Kristus dengan mengubah hal-hal yang menurut kita sebagai orang yang lemah lembut. Karena biasanya orang yang keras hatinya bisa luluh dengan orang yang lemah lembut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perempuan diberi kepercayaan dengan keunikannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengupayakan berkat kehidupan. Marilah para perempuan Gereja Kristen Jawi Wetan menyambut panggilan Tuhan ini dengan sukacita dan kepercayaan diri untuk membangun relasi yang mesra bersama dengan Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur karena Dia kita diselamatkan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu, marilah kita haturkan ucapan syukur kita dalam wujud persembahan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung PKJ nomor 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan yang Maha Mulia, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Bapa telah menyertai kami pada ibadah pagi hari ini dengan hikmat. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, kami memohon belas kasih-Mu atas yang terjadi di negara kami tercinta Indonesia, baik bencana alam, bencana pandemi corona, dan yang lainnya. Sertailah umat-Mu ya Bapa, baik mereka tim para medis yang berada di garda depan, bahkan pemerintah dengan segala upayanya. Berikanlah mereka kekuatan dan ketabahan serta kesehatan, karena mereka yang Engkau pilih untuk menolong kami, baik yang terpapar atau yang isoma. Lindungilah kami ya Bapa. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan mereda. Tetapi tidak henti-hentinya kami memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami juga berdoa bagi gereja dan segenap para pelayan-Mu, terkhusus di GKJ Wikertosono, Majelis Daerah, Majelis Agung. Pimpinlah para pelayan-Mu ini ya Bapa, karena merekalah yang telah Engkau pilih untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu, dan apapun yang sedang terjadi saat ini, kiranya tidak menjadikan para pelayan-Mu lelah untuk memimpin jemaat-Mu. Tuhan Sang Kepala Keluarga, sertailah dan lindungilah para keluarga dimanapun mereka berada. Baik sebagai suami senantiasa mengemban tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan begitu juga seorang istri yang senantiasa menemani suami dan mendidik anak-anaknya. Begitu juga anak-anak-Mu yang sedang studi, sertailah mereka dalam kegiatan belajar online maupun offline. Berilah mereka kepandaian, ketekunan dalam belajar untuk meraih cita-cita mereka, sampai menjadi generasi yang bijaksana. Inilah Tuhan doa dan pergumulan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang mengajarkan doa Bapa kami yang dipujikan.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Menjadi wanita bukanlah perkara memiliki status biologis sebagai perempuan. Menjadi wanita adalah persoalan kehidupan yang harus disebarluaskan baik kepada perempuan dan laki-laki. Lihatlah salib Kristus itu terpampang, yang selalu menandakan bahwa tugas semua umat manusia untuk menyebarkan kasih dan keselamatan yang melampaui kuasa kekerasan. Bersama-sama marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat 372, bait yang pertama. Inginkah kau ikut Tuhan? Malah kita menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat 472, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya.